Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas OLAP dalam Data Warehouse. Kepanjangan dari OLAP sendiri adalah Online Analytic Processing. Apa sih itu OLAP? OLAP adalah teknologi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menganalisis data bisnis dari sudut pandang yang berbeda. Organisasi mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai sumber data seperti situs web, aplikasi, smart meter, dan sistem internet. OLAP menggabungkan dan mengelompokkan data ini ke dalam kategori untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk perencanaan strategis. Misalnya, pengeceran penyimpanan data tentang semua produk yang dijualnya seperti warna, ukuran, biaya, dan lokasi. OLAP menggabungkan kumpulan data untuk menjawab pertanyaan seperti produk warna mana yang lebih populer atau bagaimana penempatan produk yang berdampak pada penjualan. OLAP diperlukan untuk informasi delivery, analisis multidimensi, dan kalkulasi cepat dan akurat. Karakteristik OLAP adalah yang pertama, memudahkan user memiliki pandangan multidimensi dan logis dari data dalam data warehouse. Yang kedua, memudahkan query interaktif dan analisis kompleks untuk user. Yang ketiga, memudahkan user untuk mendapatkan detail melalui drill down atau ringkasan dan agregasi melalui rollup. Yang keempat, memberikan kemampuan untuk melakukan kalkulasi dan perbandingan. Yang kelima, menyajikan hasil dalam sebuah angka dengan berbagai cara, termasuk graf dan chart. Kemudian, kita akan membahas tentang manfaat OLAP. Yang pertama, untuk pengambilan keputusan lebih cepat. Bisnis menggunakan OLAP untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat agar tetap kompetitif dalam ekonomi yang serba cepat. Melakukan query analitis di berbagai bisnis dan relasional sangat memakan waktu karena sistem komputer mencari di beberapa tabel data. Di sisi lain, sistem OLAP menghitung dan mengintegrasi data sehingga analisis bisnis dapat menghasilkan laporan yang lebih cepat jika diperlukan. Yang kedua, dukungan penggunaan non-teknis. Sistem OLAP membuat analisis data yang lebih kompleks lebih mudah bagi pengguna bisnis non-teknis. Pengguna bisnis dapat membuat perhitungan analitis yang kompleks dan menghasilkan laporan tanpa perlu mempelajari cara mengoperasikan basis data. Yang ketiga, untuk tampilan data terintegrasi. OLAP menyediakan platform terpadu untuk pemasaran, keuangan, produksi, dan unit bisnis lainnya. Manajer dan pengambil keputusan dapat melihat gambar yang lebih besar dan memecahkan masalah dengan efektif. Mereka dapat melakukan analisis what if yang menunjukkan dengan keputusan yang diambil oleh satu departemen di area bisnis lainnya. Di dalam OLAP terdapat sebuah kubus. OLAP memiliki kubus atau cube dalam bahasa Inggrisnya, yaitu model yang mewakili larik multidimensi informasi. Meski lebih mudah untuk memvisualisasikannya, sebagai model data 3 dimensi, sebagian besar kubus data memiliki lebih dari 3 dimensi, yaitu hypercube. Kubus OLAP atau hypercube adalah istilah untuk kubus data dalam sistem OLAP. Kubus OLAP kaku karena Anda tidak dapat mengubah dimensi dan data yang mendasarinya setelah Anda memodelnya. Misalnya, jika menambahkan dimensi gudang ke kubus dengan dimensi produksi, lokasi, dan waktu, Anda harus memodel ulang seluruh kubus tersebut. Kemudian ini adalah contoh gambaran tentang kubus dalam OLAP. Untuk bagian sebelah kiri adalah lokasi atau tujuannya. Untuk yang bawah adalah quarter 1 sampai quarter 4. Untuk yang sebelah kanan bawah, itu adalah produk kategori. Kemudian untuk manfaat kubusnya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas
lintas manajer bisnis, eksekutif, dan analis. Yang kedua, user mampu melakukan analisis sendiri tanpa bantuan staf IT. Yang ketiga, pengembangan IT mendeliver aplikasi lebih cepat karena sistem spesifik sesuai dengan rancangan. Yang keempat, mengefisiensikan operasi dengan reduksi waktu, eksekusi query, dan lalu lintas jaringan. Yang kelima, kemampuan pemodelan tantangan dunia nyata dengan metrik bisnis dan dimensi. Ada 3 model dalam OLAP. Yang pertama adalah MOLAP. MOLAP tidak menggunakan data rasional untuk penyimpanan. Ia menyimpannya dalam penyimpanan array multidimensi yang dioptimalkan. Pemanfaatan penyimpanan mungkin rendah dengan penyimpanan data multidimensi. Banyak server MOLAP menangani kumpulan data yang padat dan jarang dengan menggunakan 2 tingkat representasi penyimpanan data. MOLAP memiliki 3 komponen, yaitu server database, server MOLAP, dan alat front-end. Keuntungan untuk MOLAP. MOLAP pada dasarnya digunakan untuk perhitungan yang kompleks. MOLAP optimal untuk pengoperasian seperti irisan dan dadu. MOLAP memungkinkan pengindeksan tercepat ke data ringkasan yang telah dihitung sebelumnya. Yang kedua ada ROLAP. Server ROLAP ditempatkan di antara server backend relasional dan alat front-end client. Ia menggunakan DBMS relasional atau diperluas untuk menyimpan dan mengelola data. ROLAP pada dasarnya memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, server database, server ROLAP, dan alat front-end. Keuntungan dari ROLAP adalah digunakan untuk menangani data dalam jumlah besar. ROLAP tidak menggunakan kubus data yang telah dihitung sebelumnya. Data dapat disimpan secara efisien. ROLAP dapat memanfaatkan fungsionalitas yang melekat pada database relasional. Kemudian yang terakhir ada HOLAP. HOLAP adalah kombinasi antara ROLAP dan MOLAP. Ia menawarkan fungsional ROLAP dan MOLAP seperti komputasi MOLAP yang lebih cepat dan skalabilitas ROLAP yang lebih tinggi. Agregasi disimpan secara terpisah di dalam penyimpanan MOLAP. Servernya memungkinkan penyimpanan sejumlah besar data informasi secara rinci. Kemudian ada 2 keuntungan dari HOLAP. Yang pertama, HOLAP menyediakan fungsional MOLAP dan juga ROLAP. Yang kedua, HOLAP menyediakan akses cepat di semua tingkat agregasi. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan di video kali ini. Saya harap itu bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.